Dan terakhir, impor raw sugar tetap tinggi, 3,5 juta ton. Refined sugarnya setara dengan 300.000 ton. Artinya apa? Stok kita cukup, produksi kita naik, tapi harga malah naik dan izin impor tetap digelontorin. Kedua, relasi US. Mas, stoknya cukup dari mana, Mas? Ini kan Masnya sendiri yang bilang. Produksi kita 2 juta ton, kebutuhan kita 5 juta ton sekian. Itu cukup dari mana? Kebutuhannya 5,7, produksinya 2 juta ton. Balik lagi, gue kira di awal udah paling parah. Ini nih, calistung yang harusnya diajarkan ke anak TK. Kamu butuh 5,7 juta, nak. Kamu cuma punya 2 juta. 3 jutanya kamu dapat dari mana? Berarti itu namanya nggak cukup, nak. Itu namanya defisit. Terjadi, dia kasih izin impor sugar ke 8 perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerin, tanpa rakortas, dan bukan lewat BUMN. Oke, ini keliru banget. Soal rakortas itu udah terjadi berkali-kali juga. Silahkan kalian cek di googling, ada websitenya juga, ada laporan beritanya juga, dan lain sebagainya. Jadi dibilang tanpa rakortas itu sangat-sangat menyesatkan publik. Satu, kedua, tidak sesuai peraturan dan tidak melibatkan BUMN ya. Di Permendagri, silahkan dicek, 117 tahun 2015. Itu dijelaskan tuh di pasal 5-nya tuh. Nah, penjelasannya seperti ini. Pemerintah kan pengen ngeimpor gula kristal merah atau gula mentah. Nah, di aturan yang ada di Republik ini, gula kristal merah atau gula mentah itu tindakan impornya atau kegiatan impornya cuma bisa dilakukan oleh perusahaan industri dengan izin tertentu atau spesifikasi tertentu. Yang mana artinya kalau di situ dikatakan hanya bisa dilakukan, berarti BUMN nggak boleh impor gula mentah. Di sisi yang lain, kalau ngimpor gula jadi atau kristal putih, cuman BUMN yang bisa. Perusahaan nggak bisa. Nah, kenapa bukan gula kristal putih yang diimpor waktu itu? Karena ada, Mas, yang namanya matematika modal. Ada namanya perhitungan ekonomi. Kalau yang diimpor gula putih waktu itu, ya, Mas, harganya bisa jauh lebih mahal lagi. Jadi justru ketika impor gula mentah itu dilakukan dengan BUMN, maka Pak Tom Lembong berarti menyalahi aturan Permendak 117 tahun 2015 yang saat keputusan itu diambil, itu masih berlaku dan tidak dicabut. Paham ya sampai sini? Yang bisa dicek sendiri itu. Dan ini yang justru jadi paradoks dan keanehan terbesar dalam kasus ini sebenarnya. Padahal undang-undang dan perpres bilang harus ada rekomendasi formal dan mekanisme resmi lintas kementerian. Artinya USDA itu justru menguatkan posisi jaksa. Tidak ada urgensi besar, tapi izin tetap diterbitkan. Bahkan harga gula